Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Saudara sekalian, jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini sudah memasuki hari yang keberapa teman-teman di sini? 8 atau 9? 8 ya, puasa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita sehingga dapat menunaikan ibadah puasa sampai tuntas. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Rasul kita, panutan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan siapapun yang mengikuti beliau hingga yaumil qiyamah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita adalah petunjuk Al-Qur'an dalam membentuk pribadi seorang muslim. Judul ini sejatinya saya pribadi mengutip dari buku karya Syekh Dr. Ahmad Farid. Kalau tidak, maka banyak ulama yang menulis tentang bagaimana Al-Quran itu mentarbiyah diri kita. Buku ini salah satu buku yang saya lihat dari sisi pembahasannya cukup lebih disiplin ya. Lebih disiplin sehingga saya mengambil buku ini untuk menjadi referensi kajian kita. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali kajian ini di dalam Quran surah Al-Baqarah 121, Allah Ta'ala mengatakan, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Dan mereka yang menerima informasi berita tentang Alkitab, tentang kitab suci, mereka membacanya dengan sesungguh-sungguhnya bacaan. Yatlunahu haqqa tilawatihi. Yang kedua, yu'minuna bih. Mereka juga meyakini dan mempercayai. Kemudian di akhir ayat Allah memberikan keterangan, wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Siapapun yang mengingkari, siapapun yang meninggalkan Al-Qur'an ini, maka sungguh dia termasuk orang yang merugi. Al-Imam Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah di dalam buku tafsirnya Taysirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan mengartikan bahwa yatlunahu haqqa tilawatihi ini dengan al-mutaba'ah, yattabi'unahu haqqal ittiba', mengikuti Al-Quran dengan sesungguh-sungguhnya. Dan mereka juga termasuk orang yang menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran, mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran, dan menjadikan Quran ini sebagai pedoman dalam hidup kita. Apa yang kita lakukan setiap hari juga termasuk tilawah, tetapi itu model tilawah yang paling dasar, yaitu tilawah lafziyah. Kita membaca bertadarus kayak gitu. Nah, ini merupakan tilawah dalam makna yang sangat dasar sekali. Sehingga ini juga perlu kita rawat, karena hanya dengan membacanya saja kita sudah diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di bulan yang mulia ini, para ulama menjuluki sebagai Syahrul Quran ya, bulan Al-Quran. Di dalamnya Allah menurunkan kitab suci Al-Quran. Nabi juga senantiasa menyetorkan bacanya setiap malam di malam-malam Ramadan itu kepada Jibril alaihissalam.
Makanya disebut dengan Syahrul Al-Quran. Relevansi dengan judul yang kita akan bahas, ya, berkaitan dengan pendidikan, tarbiyah, education. Ini salah satu model yang perlu kita pedalami, masuk pada kategori tilawah ma'nawiyah tafsiriyah. Ya. Jadi sengaja saya mengambil judul ini karena ini sangat tepat dengan kita berada di bulan yang mulia ini juga, termasuk juga bagian daripada tilawah. Kalau di rumah, di tempat kita sendiri, kita tilawah secara lafdiyah lebih mendasar, tapi di majelis ini kita akan mentilawah Al-Quran secara ma'nawiyah tafsiriyah, ya, mengambil intisari yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Quran pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak kita ragukan lagi bahwa pendidikan di dalam Islam, di dalam Al-Quran ini menduduki peringkat yang paling tinggi, ya, menduduki peringkat yang paling tinggi, dan itu semua tentu telah dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada awal mula diturunkannya Al-Quran, yaitu surah Al-Alaq 1 sampai 5. Dari situ Allah sudah memberikan pendidikan yang luar biasa. Bahkan kalau kita mengambil lebih dalam lagi, ternyata Islam yang kita cintai ini sangat mendorong kuat untuk menjadi orang-orang yang pembelajar, muta'alim. Makanya diawali dengan kalimat Iqra, perintah membaca. Tidak hanya yang tertulis dalam kertas, tapi juga bacaan yang kita lihat dengan mata kepala kita. Ya, tidak hanya bacaan yang tertulis dalam atas kertas, tapi juga qiraah ataupun tilawah yang kita dapat mengambilnya daripada apa yang kita saksikan dalam keseharian kita. Dan itu berlangsung selama 23 tahun. Ya. Al-Quran Al-Karim ini menanamkan dalam diri para sahabat dan tentu kita semua juga al-ma'ani al-imaniyah asy-syarifah, nilai-nilai keimanan yang begitu mulia. Tidak hanya mengajarkan akidah yang begitu kokoh, tapi juga mengajarkan nilai-nilai keimanan. Ada suatu negara, mayoritas penduduknya tidak beriman kepada Allah, tapi mereka menerapkan nilai-nilai Islam. Ya. Ada suatu negara, penduduknya mayoritas bukan orang Islam, tetapi mereka menerapkan nilai-nilai Islam. Maka kebaikan itu terwujud di tempat itu. Dan juga memberikan pada kehidupan para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam ini kehidupan yang lebih berharga daripada kehidupan sebelumnya di zaman jahiliyah. Mereka bertalaki ayat demi ayat kepada Nabi alaihi salatu wasallam dengan berusaha sesungguh-sungguhnya untuk tidak hanya membaca secara lafziyah atau mengkaji secara teori saja, tetapi mereka berusaha mengamalkan sedikit demi sedikit, yang akhirnya apa? Mereka kemudian dipilih oleh Allah, dinobatkan oleh Allah melewati lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kelompok khairul qurun, ya, kelompok sebaik-baik generasi, yaitu kelompok generasi para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu keunggulan dan kelebihan zaman sahabat itu memang disebutkan wa kana amama sahabati at-tatbiqul amali lil Quran. Ada satu sosok yang menjadi Quran yang berjalan di depan mereka. Ya, tak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Aisyah pernah ditanya tentang bagaimana akhlak Rasulullah, beliau mengatakan kana khuluquhu al-Quran. Akhlak beliau adalah Al-Quran. Nah, lebih detail tentang hal ini ada dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Ya, kapan-kapan kita baca.
tentang bagaimana karakteristik beliau dari sisi biologis secara khusus, tentang perawakannya, warna kulitnya, janggutnya, rambutnya, dan semuanya ada dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Poin yang pertama, Al-Quran Al-Karim yurabbi fi qulubin nas aqidat at-tauhid. Ini adalah poin yang pertama. Ada 12 poin, ya karena pertemuan ada 4 kali ya, kalau nggak salah. Berarti bagi 4. Poin yang pertama, Al-Quran ini menanamkan, membentuk karakteristik seseorang itu menjadi orang-orang yang memiliki akidah yang kuat. Dan ini nggak bisa ditawar. Ketika Allah Ta'ala mengutus Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi itu dihadapkan dengan masyarakat yang heterogen dari sisi keyakinan. Ya. Ada di antara mereka itu sekelompok manusia yang nyaris semuanya itu menjadikan untuk Allah seorang anak. Ya. Ada sekelompok mereka yang mengatakan atau yang menyembah berhala dengan berbagai maulid dan bentuknya. Ada yang kelompok yang lain menisbatkan malaikat itu sebagai anak Allah. Ya. Orang-orang Yahudi menisbatkan Uzair sebagai anak Allah. Ya. Sedangkan kelompok Nasrani ini menisbatkan Isa itu adalah anak Allah. Ya. Bagi mereka, menurut keyakinan mereka. Maka Rasulullah SAW dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya Al-Qur'an Al-Karim ini mendatangkan kepada mereka, kepada kita semua, menjelaskan secara jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala itu hanya satu dan tidak ada duanya. Dalam Quran surah Al-Ikhlas, Allah taala mengatakan, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Ini salah satu surah yang dari ayat pertama sampai terakhir itu semuanya menceritakan tentang tauhid. Maka tidak heran kalau banyak riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan surah ini Al-Ikhlas. Bahkan membacanya sekian kali ya bisa ta'dil sulusul Quran, sepertiga daripada Al-Quran. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan dalam ayat yang lain, surah Al-Mu'minun 91, "Mattakhadallahu min walad wa ma kana ma'ahu min ilah, idzal la dhahaba kullu ilahin bima khalaq wa la'ala ba'dhuhum 'ala ba'din." Allah sendiri di sini mengatakan tentang bagaimana jadinya dunia ini jika ada Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah mengangkat seorang anak pun dari kalangan manusia. Dan tidak ada satu Tuhan pun selain daripada atau bersama Allah Subhanahu wa taala. Jika memang ada Tuhan yang lain bersama dengan Allah, apa Allah mengatakan, la dhahaba kullu ilahin bima khalaq. Setiap Tuhan akan pergi meninggalkan bersama-sama dengan apa yang telah mereka ciptakan, dan mungkin la'ala ba'dhum 'ala ba'din. Pasti akan ada persaingan antara Tuhan-Tuhan itu. Tidak ada yang mau kalah. Ya. Kemudian amittakhadhu alihatan minal ardi hum yanshirun law kana fihima alihatun illallah lafasadata fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Di dalam ayat ini juga Allah Ta'ala menjelaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah mereka akan menjadikan ilah yang ada di bumi yang mereka bahkan mereka buat sendiri, mereka cari sendiri, ya. Sekiranya di bumi ini ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dunia akan rusak. Maha suci Allah, Tuhan yang memiliki arasy, yang menciptakan arasy, daripada apa yang mereka sifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sedangkan berkaitan dengan orang-orang Nasrani, di mana mereka meyakini bahwa Isa adalah anak Allah karena alasan mereka Nabi Isa tidak memiliki ayah, maka Allah mendatangkan dengan satu ayat dalam Quran surah Al-Imran 59, Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya Isa bagi Allah itu sama seperti penciptaan Adam alaihissalam. Diciptakan dari tanah, kemudian dikatakan kepadanya kun, maka fayakun, jadilah dia. Pada saat orang-orang Nasrani meyakini Isa sebagai anak Allah dengan alasan tidak ada bapaknya, bagaimana dengan Nabi Adam yang tidak ada bapak, tidak ada ibu? Ya, tidak ada bapak, tidak ada ibu. Meskipun mereka akan menyangkal, ya kan banyak anak Allah itu ya. Isa atau Mesias anak Allah dengan anak-anak Allah itu beda katanya. Saya tidak begitu mengerti tentang Injil ya. Tapi yang jelas mereka akan menyangkal dan tidak mungkin mereka mempercayai ayat Al-Quran. Tapi ayat ini turun 1445 tahun yang lalu ketika zaman di saat itu masih ada salah satu alim dari kalangan mereka. Bahkan Waraqah bin Naufal ini salah satu orang alimnya Nasrani pada saat itu membenarkan kisah yang disampaikan oleh Khadijah binti Khuwailid kepadanya tentang apa yang dialami oleh Rasulullah ketika didatangi malaikat Jibril. Turunnya ayat ini pada saat itu memberikan penjelasan kepada mereka bahwa kalau keyakinan mereka tentang Nabi Isa dianggap sebagai anak Allah karena tidak punya bapak, bagaimana dengan Adam? Dan pada saat itu masih ada orang yang mempercayai atau mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam. Jemaah dari Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan ini tentu menjadikan para sahabat yang mendampingi dakwah Rasulullah ini memiliki keyakinan yang begitu kokoh, yang begitu kuat, sehingga mereka bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, diperkuat keimanan ini tidak hanya sebatas keimanan tentang ketuhanan, tetapi pada poin yang keduanya disebutkan Al-Qur'anu yurabbi fi qulubil ibadi malakatal muraqabah wat taqwa. Ini yang tidak kalah penting. Jadi poin pertama kedua di sini Al-Qur'an menggiring, memotivasi, membentuk pribadi kita ini untuk menjadi pribadi yang mengimani hal-hal yang gaib. Sebagaimana dalam Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, itulah karakteristik kita orang-orang mukmin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yu'minuna bil ghaibi. Allah mengatakan wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa Allah, la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Kunci yang gaib itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengetahui apa yang ada di daratan, di lautan. Tak ada sehelai daun pun yang jatuh melainkan sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Kecuali Allah mengetahuinya. Tidak ada sebutir biji pun yang jatuh ke dalam bumi, jatuh ke dalam laut, masuk ke dalam lumpur di bawah air laut. Tidak ada yang basah, tidak ada yang kering, melainkan semua itu tercatat di dalam Lauhul Mahfuz. Kemudian dalam Quran surah Ar-Ra'd Allah mengatakan Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma taghidul arham wa ma tazdad wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Allah itu mengetahui apa yang dikandung oleh setiap wanita, apa yang
kekurangan yang ada padanya, apa kelebihan yang ada padanya, dan semua itu tercatat, ya, tercatat berdasarkan dengan ukuran yang Allah sudah tentukan di dalam Lauhul Mahfuz. Dan juga Allah Ta'ala mengatakan, sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bih wa man huwa mustakhfin bil-laili wa saribun bin-nahar. Allah mengetahui apakah mereka ini menyembunyikan perkataannya, mereka berbisik-bisik, atau mereka terang-terangan, atau mereka sembunyi di malam hari, atau mereka muncul di siang hari. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'an wa la ta'maluna min amal illa kunna 'alaikum syuhudan id tufiduna fi. Sedang apa kita? Mengaji ataukah tidak? Membaca ataukah tidak? Bekerja ataukah tidak? Kecuali semua gerak-gerik kita itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah alasannya mengapa ayat yang pertama kali turun itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Semestinya membaca itu harus dibarengi dengan apa? Nama Allah Subhanahu wa taala. Ilmu saja tidak cukup tanpa dibarengi dengan perasaan diawasi ini. Ya. Kalau sekedar membaca, kalau sekedar pinter, mudah atau tidak kita mendapatkan ilmu? Mudah kan? Mudah sekali. Apalagi sekarang serba online. Ya. Mau kuliah dari S1 sampai S3 bisa di mana saja. Secara online. Hanya sekedar dapat ilmu gampang. Apalagi dapat gelar. Ya. Tapi untuk menanamkan keyakinan tidak. Salah satu PR terbesar lembaga-lembaga pendidikan adalah attitude-nya, akhlak. Beberapa sekolah saya amati secara khusus ya, karena saya di pesantren, kalau studi komparasi antara pendidikan pesantren dengan umum itu, yang paling menonjol itu ada pada attitude-nya. Ya. Dan ini PR kita semua sebagai orang tua, walaupun teman-teman bukan guru, tapi kan orang tua semua ya. Jadi punya PR yang sama. Ini tidak bisa dilepas daripada akidah dan keyakinan itu. Ya, kenapa demikian? Yang pertama, orang mukmin yang meyakini kebersamaan Allah al-ma'iyah tastawjibul khauf wal hadar wat taqwa. Kebersamaan Allah yang mengantarkan kita untuk menjadi hamba-hamba yang takut dan berhati-hati. Ya. Ini apa? Al-ma'iyah, ma'iyyatu sam'in wa basarin wa qudratin. Di sini Allah Ta'ala menanamkan dalam beberapa ayat ini kepada para sahabat dan kita semua untuk meyakini, merasakan kebersamaan Allah itu secara nyata, mendengar dan melihat kita. Kalau ini sudah diyakini, maka akan melahirkan apa? Generasi yang takut, yang berhati-hati. Yang kedua, ma'iyatullah yang berarti apa? Ihatatu Allahi apa namanya? Ma'iyatut ta'yid wan nusrah wat tasdid. Ya. Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dalam hal memberikan pertolongan, ya, penguatan kepada hamba-hamba pilihannya. Kita kembali ke Iqra. Di dalam hal ini Allah memerintahkan untuk ilmu itu harus disejajarkan dan dibersamai dengan keimanan. Kalau tidak, maka akan terjadi kehancuran. Di dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Man izdada ilman wa lam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'dan." Siapa yang ilmunya bertambah tapi petunjuknya tidak bertambah, maka tidak akan bertambah kecuali semakin jauh dari
Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak cukup ilmu, tapi harus dibarengi dengan bismi rabbik. Saya teringat apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Hashim Muzadi. Beliau ketika itu menyampaikan eh, siraman rohani di Istana Negara waktu beliau masih menjabat sebagai penasehat kalau tidak salah. Ketika beliau menguraikan tentang hadis ini yang menjelaskan betapa pentingnya ilmu, tapi yang dibersamai dengan bismi rabbik ini, yang ada pada poin yang kedua ini, malakatul muraqabah wa taqwa ini, beliau mengatakan kalau kita mencermati berbagai kerusakan di negara kita, itu kan dirusak bukan oleh orang bodoh. Beliau mengatakan hutan itu digunduli bukan oleh orang hutan, ya kan? Tapi oleh orang di luar hutan. Dan itu orang pintar semua, Pak. Orang berilmu semua. Ya. Begitu pula berbagai pencurian terhadap harta negara ini bukan dilakukan oleh orang tidak berilmu. Berilmu semua, Pak. Bukan orang bodoh itu. Cuma sayangnya malakatul muraqabah ini ilmu yang dimiliki itu tidak dibersamai dengan bismi rabbi. Akhirnya apa? Tidak ada rasa takut. Padahal dikatakan dalam ayat tadi, beberapa kali kita baca. Tak ada sehelai daun pun yang jatuh kecuali Allah tahu. Dan nggak ada buktinya. Nah, bagaimana kalau transaksi yang ada buktinya bisa ditelusuri itu? Makanya perlunya kita menanamkan poin yang pertama kedua ini yang paling pertama sekali ditanamkan oleh Allah dalam diri para sahabat. Makanya misalnya tentang penanganan zakat di zaman Nabi, tentang jual beli di pasar-pasar, bahkan itu sampai kepada Khalifah Amirul Mukminin sampai ke pemimpin berikutnya. Mereka begitu menanamkan keyakinan yang begitu mendalam tentang muraqabah, tentang pengawasan. Kalau daun jatuh tidak ada buktinya Allah tahu. Biji yang jatuh tidak ada bekasnya Allah tahu. Bagaimana dengan yang ada bekasnya? Bagaimana dengan yang ada pada kehidupan kita? Dan kalaupun misalnya kita tidak melihat tentang bekas itu, bagaimana kita gunakan perasaan dan naluri kita? Ya. Sehingga apa? Biiznillah subhanahu wa ta'ala, dengan izin Allah, ilmu yang sudah didapat, Allah pasti mengangkat siapapun itu. Ketika Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma, kan tidak langsung ilmu ya, tapi yang pertama apa? Amanu dulu baru kemudian utul ilma. Tapi secara umum orang berilmu pasti akan diangkat derajatnya. Walaupun itu ilmu hitam. Ya. Pasti akan ditakuti di masyarakat, betul tidak? Walaupun ilmu hitam ya. Cuma bedanya kalau ilmu hitam mungkin hanya di dunia ditakuti, di akhirat dihinakan. Ya. Tapi kalau ilmu yang benar di dunia diangkat derajatnya, di akhirat lebih diangkat lagi. Ya. Makanya ilmu ataupun secara umum gerbang ilmu yang diawali dengan Iqra ini manakala disandingkan dengan Bismi Rabbika akan melahirkan seorang alim-alim berpengetahuan, berpendidikan, berpengetahuan yang berkarakter, memiliki etika dan tata krama serta tidak akan mungkin melakukan suatu pelanggaran baik itu membahayakan dirinya ataupun membahayakan orang lain. Inilah perlunya kita menyandingkan antara ilmu yang sudah kita kaji serta bismi rabbik yang tidak boleh kita tinggalkan. Kenapa demikian? Karena keyakinan ini manakala terus ditanamkan dalam diri seorang mukmin, itu akan melahirkan seorang mukmin yang takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan berani mengambil yang bukan haknya. Tidak akan berani mendolimi orang lain. Bukan tidak berilmu, tapi dia meyakini bahwa tindakannya, ucapannya, perbuatannya itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, muraqabah itu
laksana kamera tersembunyi, ya. Kalau tidak semua orang melihat kita, tapi ada yang mengawasi kita melewati layar yang kita tidak tahu di mana ditaruh layar itu. Ya. Kita memang tidak melihat Allah di dunia, insya Allah dalam surga. Ya. Kita tidak melihat Allah di dunia ini, tapi kebesarannya, apalagi kekuasaannya kita bisa melihat. Dan Allah pasti menyaksikan apa yang kita perbuat. Mungkin di depan manusia kita bisa berdusta, tapi di pengadilan Allah tidak ada yang bisa mengelak. Demikian teman-teman sekalian. Jadi poin yang pertama dan poin yang kedua daripada bagaimana Al-Quran membantu pribadi kita itu diawali dari keyakinan. Bukan syariat masalah sholat, bukan masalah zakat, itu belakangan. Bukan bagi masalah perang, itu nanti. Yang pertama itu adalah yakin dulu. Kalau sudah yakin, tidak akan takut kehilangan jiwa, tidak akan takut kehilangan harta diajak berzakat, tidak akan takut kehilangan jiwa diajak berperang, tidak akan takut berkurang ketika diajak apapun. Karena apa? Yakin. Tidak ada kebaikan yang akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ibadah puasa kita. Semuanya berawal dari keyakinan. Kalau kita sudah yakin tentang janji Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itulah kita akan merasa tentram ketika melakukan kewajiban apapun yang menjadi kewajiban diri kita. Demikian apa yang dapat saya sampaikan di siang hari yang berkah ini. Semoga menjadi motivasi untuk kita lebih baik ke depannya, lebih bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa nakhtatim bi doa kafarah majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Ayo. Ayo.